kurban yang kita laksanakan adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban yang kita laksanakan adalah bukti rasa kesadaran kita bahwa semua yang telah diberikan nikmat di muka bumi ini mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diterangkan inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami Allah. Saya terangkan lagi kenapa Allah di sini memakai inna bukan ini, ya. Artinya apa? Pemberian Allah ke muka bumi ini kepada makhluknya yaitu melibatkan orang lain. Makanya pakai inna. Domirna itu kalau di dalam ilmu sorob adalah domir mutakalim ma'al ghair. Kalau ini namanya domir mutakalim wahdah. Kenapa pakai inna? Mari kita analisa. Ketika kita membeli beras, beras itu aslinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia yang terlibat dalam wujudnya beras tersebut? Pertama, ada yang menanam, ada yang memupuk, ada yang memanen. Setelah dipanen, ada yang menggiling, ada yang menjual, kemudian kontribusinya sampai ke tempat kita beli. Itu sudah berapa banyak manusia yang terlibat di sini. Artinya apa? Ketika Allah ingin memberi kepada hambanya di muka bumi, tidak sekonyong-konyong terbuk jatuh dari atas di depan kita, bukan. Allah melibatkan banyak manusia dalam mewujudkan adanya yang bernama beras. Ini Bapak Ibu, kalau mau tahu ini adalah air mineral. Di sini berapa banyak manusia yang terlibat dalam pembuatan ini? Tentu banyak sekali. Itu makanya Allah memakai domirna. Ketika Allah memberi, melibatkan banyak campur tangan yang mengikuti, ya. Inna a'tayna, sesungguhnya aku telah memberi kalian semua, ya, ka terhadapmu ya Muhammad, ai Muhammadun, maksudnya Nabi Muhammad, al-kautsaro, memberi telaga kautsar. Apa itu telaga kautsar? Telaga kautsar itu adalah kalau di muka bumi ini simbol dari pemberian Allah yang tidak akan habis sampai hari kiamat. Ya, saya jelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis sahihnya, al-kautsaru nahrun fil jannati hafatahu min dahabin wal ma'uhu, ya, yajri alal lu'lu'in wa ma'uhu asaddu bayadun wa ahallu minal asal wa man syaraba lam apos abadan. Telaga kautsar itu kalau nanti di surga, insya Allah kita masuk surga akan ketemu telaga kautsar. Dia adalah sebuah sungai yang ada di dalam neraka, ya. Hafatahu min dahabin, kiri kanannya itu sungainya itu terbuat dari emas. Wa ma'uhu yajri alal lu'lu'in, dan airnya mengalir di atas butiran-butiran mutiara. Wa ma'uhu asyaddu bayadun, dan airnya lebih bening dari air yang telah kita lihat di muka bumi ini. Wa ahallu min asal, dan dia lebih manis daripada madu. Man syarroba, barang siapa yang minum air tersebut, lam yaqas abadan, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Itu apa Bapak Ibu? Allah telah memberikan nikmat di muka bumi ini yang tidak akan habis sampai akhir kiamat nanti. Terus kemudian, ya, fasolli li rabbika wanhar, fasolli, maka sholatlah. Di dalam tafsir ini lafadz fasolli
itu ada dua makna. Satu sholli maknanya berdoalah, yang satu sholli maknanya sholatlah. Karena ketentuan di dalam ilmu balaghah, kalau lafadz sholli yang maknanya sholat, pasti di belakangnya ada kalimat aqimis sholah, dirikanlah sholat. Jadi kalau fasolli di depannya tidak ada kalimat aqimis sholah, maka maknanya berdoalah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, li rabbika, kepada zat yang telah memeliharamu. Sekali lagi saya jelaskan, kalau redaksinya di sini memakai rabbika, itu maknanya bukan Allah yang kita sembah, karena rabbika dari kalimat rabbun, pemelihara, murabbi yang membimbing. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya kalimah yang keluar ayat wahyu yang pertama keluar, iqra bismi rabbika, bukan iqra bismillahi. Kenapa begitu? Kalau masa itu ayat yang turun iqra bismillahi, bacalah dengan sebut nama Tuhanmu. Tuhan itu siapa? Masa itu kala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, belum ada satupun orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya memakai redaksi iqra bismi rabbi, bacalah dengan menyebut nama zat yang telah memberimu hidup, zat yang telah memberimu makan, zat yang telah memberimu fasilitas di muka bumi ini. Jadi Allah menerangkan dulu kepada manusia zaman dulu yang belum pada iman, hai para manusia, yang memberi engkau hidup saya, kata Allah, yang memberi engkau makan saya, yang memberimu bisa nafas saya, yang ngasih oksigen. Ya, dengan wasilah apa? Dengan wasilah bumi ini dihamparkan oleh Allah, dan Allah tumbuhkan semua tanam-tanaman. Bapak Ibu, ini ada pohon-pohonan ini. Kalau malam, pohon-pohonan itu di dalam ilmu medis dia mengeluarkan racun, makanya kita nggak boleh begadang malam di luaran. Kalau siang, pohon-pohonan ini memunculkan yang oksigen, yang namanya oksigen yang kita hirup setiap hari. Dan ini siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iqra bismi rabbi, sebelum Allah mengenalkan diri kalau ini aku ini Allah yang berhak kau sembah, Allah mengenalkan dulu, hai para manusia, aku yang memberimu nikmat, aku yang memberimu makan, aku yang memberikan fasilitas di muka bumi ini. Setelah manusia ngerti, oh rupanya zat yang maha dahsyat inilah yang memberi aku makan, yang memberi aku hidup, yang memberi aku tempat tinggal, yang memberi semua fasilitas, maka karena dia zat yang memberi segalanya, inilah yang harus ku sembah.